Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Striker Bayer Leverkusen, Patrick Schick kembali mencetak gol dalam pertandingan putaran ke-23 Bundesliga melawan Mainz. Pemain Ceko berusia 26 tahun itu telah mencetak gol ke-20 dalam pertandingan ke-20 di Bundesliga musim ini. Dalam daftar top skor, ia berada di urutan kedua setelah Robert Lewandowski yang sudah mencetak 26 gol dalam 22 pertandingan. Tercatat menurut data yang diambil pada tanggal 19 Februari 2022, hanya Schick dan Lewandowski yang telah mencetak 20 lebih gol di antara para pemain di 5 liga teratas musim ini. Zlatan Ibrahimovic telah mengkonfirmasi bahwa dia akan segera kembali beraksi dan memberikan petunjuk tentang masa depannya. Kontrak penyerang Swedia berusia 40 tahun dengan Milan akan berakhir pada akhir musim ini. Tetapi dia akan ditawari perpanjangan kontrak 1 tahun apabila ia ingin melanjutkan petualangannya bersama Rossoneri. Saya memiliki banyak proyek, tetapi saat ini fokus saya adalah menjadi pesepak bola. Ketika saya kembali, saya akan merobohkan seluruh stadion. Zlatan tetaplah Zlatan. Menurut Sky Sport, saat ini tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Chelsea dan Antonio Rudiger mengenai kontrak baru. Sky Sport juga mengemukakan bahwa Real Madrid dan PSG akan memanfaatkan keadaan ini untuk mendatangkan pemain belakang timnas Jerman tersebut. Namun, jangan lupakan satu hal bahwa Ralf Rangnick juga pengagum Antonio Rudiger. Jadi, patut dinanti, kemanakah Rudiger akan bergabung atau malah bertahan? We will see. Mengenai drama siapa yang berhak memimpin di skuad MU masih saja ramai di media, hingga akhirnya sang kapten yakni Harry Maguire pun menanggapi dengan cuitan di Twitter. Saya telah melihat banyak laporan tentang klub ini yang tidak benar. Dan ini adalah hal lain, tidak akan memulai memposting tentang semua yang tertulis. Tetapi saya perlu memperjelas yang satu ini. Kami bersatu dan fokus pada hari Minggu. Nikmati harimu semuanya. Maguire berusaha meredam rumor-rumor sampah yang menghinggapi kubu Manchester United. Menurut Football Italia, Federico Bernardeschi telah ditawarkan ke Inter dan AC Milan menjelang berakhirnya kontrak sang pemain di Juventus. Duo Milan tampaknya cukup berminat untuk memakai jasa pemain sayap 28 tahun itu. Namun, mereka akan mempertimbangkannya lagi menyusul gaji Bernardeschi sekarang yang cukup tinggi, yakni sekitar 4,5 juta euro atau 73 miliar rupiah per tahunnya. Legenda Liverpool Jamie Carragher percaya bahwa keputusan Manchester United untuk mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo dari Juventus merupakan kesalahan besar. Hal itu akan menjadi kesalahan yang lebih besar apabila United ingin mempertahankannya di musim depan. Karena menurut Carragher, Ronaldo merupakan sosok yang bisa merusak kestabilan ruang ganti. Hal itu juga pernah terjadi saat ia masih bermain untuk Juventus. Jose Mourinho mengungkapkan 9 pemain Roma tidak akan tersedia untuk menghadapi Hellas Verona nanti. Kabarnya, 4 di antara 9 pemain yang tak tersedia dinyatakan positif COVID. Lalu, Nicolo Zaniolo juga diragukan untuk pertandingan karena cedera paha depan. Dengan penampilan skuad yang tak konsisten di beberapa laga terakhir, hal ini sedikit menyulitkan Jose Mourinho dalam meramu skuad terbaik jelang match melawan Hellas Verona. Menurut laporan dari Marca, La Blaugrana sedang memantau perkembangan dari pemain belakang Chelsea, Andreas Christensen, sebagai opsi lini belakang Barcelona. Pasalnya, Xavi ingin memperkuat skuadnya menjelang musim 2022-2023. Christensen tampil cukup apik berduet dengan Rudiger di lini pertahanan Chelsea. Namun, dengan kondisi seperti ini bukan tak mungkin bahwa salah satu dari mereka akan pergi meninggalkan klub. Pihak Barcelona sudah mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan memaksa Ansu Fati untuk pulih dengan cepat dari cedera yang ia alami beberapa hari lalu.
Meski Barca sedang memperebutkan posisi 4 besar, mereka menghormati keputusan Ansu Fati yang tak mengambil jalur operasi untuk memulihkan cederanya. Sesuai pilihan Ansu Fati, ia memutuskan untuk menjalani perawatan konservatif yang akan melibatkan penguatan otot-otot di sekitar otot hamstringnya bersama tim medis Barcelona. Sport Bible mengadakan polling mengenai fans klub mana yang paling toksik kepada para pengikutnya di Twitter. Polling tersebut melibatkan MU, Arsenal, Liverpool, dan Real Madrid. Menurut hasil polling dari followers Sport Bible, United menjadi fans yang terburuk dengan total 39,9% pemilih. Fans United memang cukup frustasi selepas peninggalan Sir Alex Ferguson pada tahun 2013 silam. Mereka juga dikenal sering memprotes kebijakan klub, menyoraki pemain, bahkan mengolok-olok sang pelatih. Dalam lanjutan Liga Inggris tadi malam tersaji beberapa pertandingan, berikut rangkumannya. Ada laga big match antara Manchester City melawan Tottenham. Cukup mengejutkan karena City, sang pemuncak klasemen, malah takluk dengan skor 2-3 di Etihad Stadium. Pertandingan berjalan cukup sengit sehingga mereka saling berbalas gol. Spurs mencetak gol melalui Dejan Kulusevski di menit 4 dan 2 gol dari Harry Kane di menit 59 dan 90+5. Sedangkan City hanya mampu menyarankan 2 gol ke gawang Spurs melalui Gundogan di menit 33 dan Riyad Mahrez lewat titik penalti di menit 90+2. Bagaikan kryptonite, Tottenham selalu mengalahkan Manchester City di 2 pertemuan di Liga Inggris musim ini. Lalu ada Liverpool versus Norwich. Bermain di Stadion Anfield, Liverpool berhasil menang atas Norwich dengan skor 3-1. Meski sempat kecolongan di menit awal babak kedua oleh gol dari Milot Rashica, Mo Salah CS dapat membalikan keadaan lewat gol Sadio Mane pada menit ke-64, lalu Salah pada menit ke-67, dan pemain anyar The Reds, Luis Diaz di menit 81. Hasil tersebut membuat Liverpool dapat memangkas jarak menjadi 6 poin dengan pemuncak klasemen, mengingat hasil minor yang diterima Manchester City. Sedangkan di Liga Prancis, secara mengejutkan PSG takluk di kandang Nantes dengan skor 3-1. Gol cepat Nantes dicetak oleh Kolo Muani pada menit ke-4 dan Quentin Merlin di menit 16 dan Ludovic Blas di menit 45+6. PSG hanya dapat membalas lewat 1 gol dari Neymar di awal babak kedua. Sejatinya Neymar dapat memperkecil kedudukan lewat titik penalti. Namun Neymar gagal mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Sepertinya penyakit Messi menular ke Neymar. Berikut hasil pertandingan lain. Chelsea versus Crystal Palace 1-0, Arsenal versus Brentford 2-1, Real Madrid versus Alaves 3-0, Atletico Madrid versus Osasuna 3-0. Lionel Messi kembali mencatatkan rekor individu yang fantastis. Dalam laga melawan Nantes semalam, Messi mencatatkan penampilan senior ke-800-nya bersama klub. Namun, sayangnya Messi harus menerima pil pahit dengan mengakui keunggulan Nantes 3-1. Sempat pensiun dini lantaran ada gangguan di jantungnya. Namun, ambisi Aguero untuk tetap berkontribusi di Piala Dunia bersama Argentina tetap ada. Pria berusia 33 tahun itu masih ingin menjadi bagian dari Argentina di Piala Dunia Qatar tahun ini dan berharap Argentina dapat menemukan peran yang cocok untuknya. Saya akan pergi ke Piala Dunia. Kami akan mengadakan pertemuan minggu ini. Saya ingin berada di sana, katanya kepada Radio 10 di Argentina. Rencananya ia akan bergabung dengan staf kepelatihan Argentina. Ia merasa ide ini harus dicoba untuk melihat apakah peluang itu masih ada. Dejan Kulusevski berbicara kepada media Italia setelah penampilan yang menakjubkan dalam laga Tottenham melawan Manchester City. Ia mengungkapkan tentang apa yang salah di Juventus dan mengapa bekerja dengan Antonio Conte adalah suatu hal yang luar biasa. Saya sangat menderita selama beberapa bulan terakhir. Saya tidak merasa seperti diri saya sendiri dan bermain seperti ini dengan awal Liga Primer pertama saya.
Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, kata Kulusevski kepada Sky Sport Italia. Ia juga mengungkapkan bahwa ia merasa luar biasa bekerja sama dengan Conte. Ia pelatih yang hanya ingin menang. Real Madrid tak ingin larut dalam kegagalan saat berhasil dikalahkan oleh PSG di ajang Liga Champions kemarin. Mereka melampiaskan kekalahan mengecewakan dengan berhasil melumat Alaves 3-0 di La Liga. Kini Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen dengan unggul 7 poin dari Sevilla yang berada di posisi kedua. Dengan kemenangan Liverpool dan hasil buruk yang diterima oleh Manchester City, persaingan untuk memperebutkan titel juara Liga Inggris semakin panas. Pasalnya dengan kemenangan Liverpool atas Norwich, The Reds dapat memangkas poin yang tadinya 9 poin menjadi 6 poin dengan City yang berada di puncak klasemen. Persaingan gelar akan semakin menarik apabila Liverpool dapat kembali meraih kemenangan di laga melawan Leeds pada tanggal 24 Februari nanti. Selisih poin Liverpool dengan Manchester City akan menjadi 3 poin saja. Dengan kemenangan Arsenal atas Brentford, kini margin dalam perebutan 4 besar begitu tipis. Smith Rowe bisa dibilang jadi juru kunci di setiap kemenangan anak asuh Mikel Arteta. Bagaimana tidak? Golnya ke Brentford menjadi gol ke-9-nya di Liga Inggris yang membuatnya sejajar dengan Son Heung-min dan Cristiano Ronaldo. Dia menjadi X-Factor dalam skuad Arsenal musim ini, memberikan sentuhan yang berbeda pada pola serangan yang dipakai oleh Arteta. Arsenal harus mengikatnya dengan kontrak jangka panjang apabila tak mau kehilangan Smith Rowe dalam waktu dekat. Chelsea kembali beraksi di Liga Inggris dengan tampilan jersey yang baru. The Blues menjalani laga tandang ke Crystal Palace dengan mengenakan jersey berwarna kuning. Namun ada sedikit yang berbeda di bagian dada jersey tersebut. Ya, Chelsea memakai emblem juara Piala Dunia antar klub untuk pertama kali. Hal itu mengingat mereka telah menjuarai Piala Dunia antar klub dengan mengalahkan Palmeiras minggu lalu. Dalam hasil imbang 2-2 Milan dengan Salernitana, Stefano Pioli mengungkapkan apa yang salah dari Milan. Pioli cukup kecewa dengan hasil yang Milan dapat. Milan datang untuk menang, bukan untuk menerima hasil imbang. Tim tidak bermain bagus dalam hal teknik dan pilihan. Kami tampak kebingungan, tidak bersih dalam operan, tidak memanfaatkan ruang secara maksimal, dan membayar harga yang mahal untuk beberapa kesalahan naif. Sundulan Harry Kane di menit akhir mengunci kemenangan Spurs atas Manchester City. Hal tersebut membuat para fans City pun kesal. Bagaimana tidak? Seperti yang kita semua tahu, bintang Inggris dan Tottenham tersebut sejatinya hampir menandatangani kontrak dengan Manchester City pada awal musim panas lalu. Namun, manajemen Spurs menolak mentah-mentah tawaran City. Dan sekarang Harry Kane malah jadi mimpi buruk bagi skuad asuhan Pep Guardiola. Meski ada minat dari Manchester City dan Arsenal, Rafael Leao dilaporkan telah menyetujui persyaratan dasar untuk perpanjangan kontrak dengan AC Milan. Penyerang Portugal berusia 22 tahun ini dapat bermain dalam berbagai posisi, meski lebih sering tampil di sayap kiri. Ia juga bisa bermain sebagai striker pendukung, bahkan penyerang tengah. Menurut Calcio Mercato, klub dan agen Leao telah mencapai kesepakatan dasar untuk pembaruan kontrak dan diharapkan selesai dalam 10 hari ke depan. Xavi Hernandez tahu begitu pentingnya perjalanan Barcelona ke Mestalla untuk menghadapi Valencia di La Liga besok. Barca kemungkinan pergi dengan skuad yang tidak komplit, tetapi Xavi tak menjadikan hal tersebut sebagai alasan. Ia menyadari betapa pentingnya 3 poin yang harus didapat untuk membantu upaya Barcelona finish di urutan 4 besar klasemen Liga. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!